Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik menarik seputar layout dan lingkungan perkantoran. Yuk simak bersama-sama dan mari kita mulai. Yang pertama, prinsip-prinsip layout yang efektif. Apa itu layout? Atau yang bisa disebut tata letak. Merupakan suatu proses yang dimana tata letak aneka elemen desain seperti foto, teks, gambar, ataupun warna dirancang pada suatu bidang, bisa dicetak maupun dalam elektronik. Peran penataan layout ini bisa menyatukan berbagai unsur desain loh, yang menjadikan sebuah karya visual yang atraktif, mengandung persuasif, dan komunikatif juga. Mari kita masuk ke prinsip layoutnya. Ada 6 prinsip layout yang perlu kita tahu. Yang pertama ada hierarki. Prinsip yang pertama ini merupakan prinsip dasar dalam layout yang mengacu pada urutan kepentingan elemen dalam layout. Cara membuat hierarki adalah melalui ukuran, kontras, dan penempatan elemen. Yang kedua, ada keseimbangan atau yang bisa disebut balance, merupakan distribusi elemen visual secara merata dalam ruang desain. Ada 2 jenis keseimbangan, yaitu simetris dan asimetris. Lalu yang ketiga, ada proporsi. Proporsi merupakan prinsip desain yang mengatur ukuran serta komposisi pada suatu desain yang mengacu pada visualisasi elemen agar desain dapat terlihat rapi dan lebih estetis jika dilihat. Prinsip yang keempat, kedekatan atau proximity. Kedekatan memiliki fokus pada elemen yang diposisikan bersama atau terhubung secara visual. Dengan kata lain, kedekatan ini penting karena memberitahu kita elemen mana yang terkait satu sama lain dalam desain. Sedangkan elemen yang tidak terkait harus diberi corak dalam menghindari kebingungan. Lalu yang kelima ada kontras. Prinsip kontras menciptakan perbedaan yang mencolok antara elemen-elemen desain. Kontras juga dapat digunakan untuk menarik perhatian pada elemen tertentu dan menciptakan penekanan visual pada desain. Lalu yang keenam ada ruang kosong atau yang bisa disebut dengan white space. Ini merupakan area kosong di sekitar elemen-elemen desain yang merupakan suatu hal penting dalam desain dalam memberikan ruang untuk bernapas dan meningkatkan keterbacaan. Ruang kosong ini membantu kita untuk memfokuskan perhatian pada elemen-elemen penting yang mencegah desain terlihat terlalu padat. Yang kedua, konsep dan desain kantor. Ada 7 konsep desain kantor yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konsep kubikal. Konsep ini cukup konvensional dan sudah banyak diaplikasikan dalam waktu yang lama nih. Salah satu ciri utamanya yaitu pembentukan kubik dalam area kerja yang dibatasi dengan papan atau kubikal yang tinggi. Hal ini memberikan privasi atau area pribadi kepada setiap karyawan yang dimana untuk satu kotak area dalam penggunaan satu orang saja. Lalu yang kedua ada konsep terbuka. Konsep ini lebih modern dari konsep yang pertama dan bertujuan untuk menyatukan beberapa departemen yang sangat beragam. Lalu ada konsep ketiga yaitu konsep kolaborasi, menyediakan ruang khusus yang dirancang untuk pertemuan tim ataupun meeting dan proyek kolaboratif. Lalu konsep keempat ada ruang istirahat atau breakout areas. Konsep ini menyediakan area yang nyaman dan santai bagi karyawan untuk beristirahat dan bersosialisasi pada karyawan yang lain. Konsep dan desain kantor yang kelima, teknologi terintegrasi. Menerapkan teknologi ke dalam desain kantor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas para karyawan. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas. Desain kantor ini cocok bagi perusahaan yang beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan juga gaya kerja perusahaan. Konsep ini biasanya menggunakan partisi yang dapat dipindahkan dan ruang kerja yang dapat dikonfigurasi ulang. Yang ketujuh, keberlanjutan atau bisa disebut sustainability. Menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami, ventilasi, dan energi terbarukan. Yang ketiga, merancang desain kantor masa depan. Dalam merancang desain kantor masa depan tentunya harus melibatkan berbagai aspek, termasuk teknologi, ergonomi, keberlanjutan, dan fleksibilitas. Berikut ini adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Desain kantor masa depan tentunya harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan pekerja. Ini termasuk penggunaan furnitur modular dan ruang yang dapat dengan mudah diubah sesuai kebutuhan. Contohnya adalah ruang kerja yang dapat diatur ulang untuk meeting. Yang kedua ada integrasi teknologi. Kantor masa depan yang baik akan sangat bergantung pada teknologi canggih seperti otomatisasi. Contohnya sistem pencahayaan dan suhu yang otomatis. Yang ketiga ada keberlanjutan.
Desain kantor harus mempertimbangkan dampak lingkungan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, energi terbarukan, dan sistem daur ulang. Contohnya penggunaan panel surya dan sistem pengelolaan air hujan. Yang keempat, ada ergonomi dan kesehatan. Kantor masa depan yang baik harus mendukung kesehatan dan kenyamanan karyawan dengan furnitur ergonomis dan ruang yang mendukung aktivitas fisik. Contohnya meja berdiri. Yang kelima, ada kolaborasi dan kreativitas, yang mana desain kantor harus mendorong kolaborasi dan kreativitas dengan menyediakan ruang terbuka dan area brainstorming. Contohnya, ruang meeting informal. Yang keenam, ada keamanan dan privasi. Meskipun kantor masa depan cenderung terbuka, penting untuk menyediakan ruang privat untuk pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Contohnya adalah ruang kerja individu yang tenang dan area meeting tertutup. Pengertian lingkungan perkantoran. Lingkungan perkantoran merupakan kesatuan utuh dalam pekerjaan di perusahaan. Lingkungan perkantoran dapat menentukan kenyamanan karyawan dalam melakukan aktivitas perkantoran yang secara langsung memberikan kepuasan kebutuhan secara fisik dan psikologis karyawan di kantor. Sekarang ini, lingkungan perkantoran menjadi salah satu faktor karyawan memilih tempat pekerjaan. Banyak orang menyadari bahwa dengan lingkungan perkantoran yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kenyamanan dapat dilihat dari kesesuaian antara fungsi dan manfaat yang dirasakan karyawan. Konservasi energi. Konservasi energi pada lingkungan perkantoran adalah upaya untuk memanfaatkan energi secara efisien dan hemat. Tujuannya tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Upaya ini mencakup seluruh aspek penghematan energi, mulai dari perancangan gedung, pemilihan material, desain interior, hingga penggunaan teknologi dalam sistem operasional kantor. Konservasi energi yang dapat dilakukan pada lingkungan perkantoran yaitu, pertama, melakukan otomatisasi pemadaman listrik pada jam tertentu atau di luar jam operasional kantor untuk menghindari korsleting atau kecelakaan yang disebabkan oleh listrik. Kedua, membuat ruang transparan cahaya sehingga dapat memanfaatkan cahaya alami pada siang hari. Ketiga, perawatan peralatan listrik secara berkala. Keempat, pembersihan lampu dan ruangan secara berkala dan otomatis. Terakhir, bisa memperluas ruangan ramah pejalan kaki di lingkungan perkantoran. Sistem keamanan kantor. Sistem keamanan kantor adalah serangkaian teknologi, prosedur, dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset fisik, data, dan karyawan di lingkungan kantor. Berikut ini adalah komponen dari sistem keamanan kantor. Yang pertama, ada keamanan fisik yang melindungi gedung, aset, dan karyawan. Yang kedua, ada keamanan cyber yang melindungi data dan sistem digital. Yang ketiga, ada keamanan lingkungan yang melindungi kantor dari bencana alam. Untuk manfaat sistem keamanan kantor, yang pertama, melindungi aset perusahaan untuk mencegah pencurian atau kerusakan pada peralatan kantor, dokumen, dan data penting. Kedua, meningkatkan produktivitas agar karyawan merasa lebih aman dan fokus pada pekerjaan mereka. Ketiga, mematuhi regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keamanan dan privasi data. Keempat, mencegah ancaman cyber untuk mengurangi resiko serangan cyber yang dapat mengganggu operasional bisnis. Jadi dapat disimpulkan bahwa layout dan lingkungan perkantoran bukan sekedar tentang estetika atau fungsionalitas. Ini tentang menciptakan ruang di mana karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan terinspirasi. Dengan menggabungkan desain yang cerdas dan lingkungan yang sehat, kita dapat membangun kantor yang bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat untuk berkembang. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.